Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Kevin Pratama dengan NIM 2402107084. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan kita yang berjudul tentang perkembangan dan faktor yang mempengaruhinya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang dimana yang terhormat dosen pengampu kita yaitu Ibu Usna Lutfia Magister Pendidikan. Untuk itu marilah teman-teman disimak penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi kita yang pertama yang berjudul tentang perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini saya akan menjelaskan dari definisi perkembangan. Jadi menurut para ahli psikologi memiliki pandangan yang beragam atau berbeda tentang pengertian perkembangan. Ada sebagian ahli yang menyamakan perkembangan itu dengan pertumbuhan, karena menurut para ahli tersebut, karena keduanya sama-sama menggambarkan proses perubahan yang terjadi pada manusia, baik secara jasmani maupun secara rohaninya, menuju arah yang lebih maju dan sempurna. Namun, sebagian ahli lain membedakannya dari segi sifat dan perubahan yang ditimbulkan. Jadi teman-teman, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup seperti tinggi, berat dan besar yang terjadi pada secara permanen atau tidak bisa kembali seperti semula. Saya contohkan misalnya seperti perubahan ukuran kaki yang sebelumnya tadi 36 menjadi 38, yang berat badan tadinya 50 menjadi 55 kilo dan sebagainya. Sedangkan kalau perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan yang berkaitan dengan kemampuan, fungsi dan kematangan tubuh, bukan pada bertambahnya ukuran berat badan ataupun tinggi badan ya, tetapi perkembangan itu lebih ke peningkatan kemampuan kita. Contohnya perkembangan bayi yang awalnya hanya bisa menangis, kemudian belajar duduk, berjalan dan berbicara. Anak yang tadinya belum bisa membaca, lama-kelamaan bisa membaca dan menulis seiring perkembangannya waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama itu ada faktor genetik atau faktor keturunan. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya pada diri kita, kenapa tinggi badan kita seperti papa kita? Kenapa sih badan kita seperti ibu kita? Nah, hal tersebut disebabkan oleh faktor gen atau keturunan yang dimiliki orang tua kita yang diwariskan kepada anaknya, seperti warna mata, bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, hingga kondisi metabolisme tubuh kita. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki gen yang baik, maka pertumbuhan dan perkembangannya pun juga akan baik. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, teman-teman, yang tidak kalah pentingnya yaitu nutrisi dan gizi. Makanan yang bergizi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Makanan yang kaya akan protein, karbohidrat, vitamin dan mineral mendukung tubuh untuk tumbuh dan berfungsi dengan baik. Misalnya, jika kekurangan kalsium bisa menghambat perkembangan tulang, sementara kekurangan protein bisa menghambat pertumbuhan otot kita. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan keluarga. Jadi, keluarga itu adalah lingkungan sosial yang pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Jadi, cara orang tua mendidik, memberikan kasih sayang dan mendukung anak dalam belajar mempengaruhi pembentukan karakter dan kemampuan sosial pada anak. Yang kedua, teman-teman, ini mana pergaulan dengan teman-teman sebayanya membantu perkembangan sosial anak seperti belajar, berbagi, bekerja sama, dan mengatasi permasalahan. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat di mana anak belajar tidak hanya menuntut ilmu pengetahuan saja, tetapi juga bersosialisasi dengan guru dan teman-temannya. Ini membentuk kemampuan komunikasi dan keterampilan sosial lainnya. Yang keempat, ada lingkungan masyarakat. Jadi interaksi dengan orang-orang di luar seperti keluarga dan teman dekat, seperti tetangga, kelompok komunitas, atau tempat kerja juga mempengaruhi cara seseorang beradaptasi dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Yang keempat, ada yang namanya hormon. Jadi hormon itu berperan besar dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Misalnya hormon pertumbuhan GH membantu pertumbuhan tinggi badan. Jadi pada saat masa remaja itu peningkatan hormon seperti pubertas pada laki-laki membuat tubuh tumbuh lebih cepat dan mengalami perubahan suara pada pria. Yang kelima ada gaya hidup. Yang keenam ada faktor ekonomi. Yang ketujuh ada faktor kesehatan. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang belajar. Jadi, menurut saya, belajar itu adalah proses perubahan perilaku
pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang terjadi secara sadar dan bertahap melalui pengalaman, latihan, dan interaksi dengan lingkungannya, serta dilandasi oleh nilai-nilai keislaman untuk membentuk pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah belajar digunakan secara luas. Hal ini disebabkan karena aktivitas yang disebut belajar itu muncul dalam berbagai bentuk, seperti halnya jika kita membaca buku, menghafal ayat Al-Quran, mencatat pelajaran, hingga menirukan perilaku tokoh dalam televisi. Jadi semua itu bisa disebut dengan belajar. Oleh karena itu, para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda tentang belajar. Menurut tokoh psikologi pendidikan yang bernama Hilgard, ia mendefinisikan bahwasannya belajar itu adalah proses di mana suatu perilaku muncul atau berubah sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Contohnya, seorang anak yang awalnya tidak bisa mengendarai sepeda, setelah sering dia berlatih, ia pun akhirnya bisa. Jadi kemampuan itu muncul karena pengalaman dan latihan, bukan karena bawaan dari lahir ya. Yang kedua ada tokoh Skinner. Jadi menurut Skinner, belajar itu perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat dari adanya hubungan antara stimulus, rangsangan, dan respon. Jadi saya contohkan seperti ini teman-teman. Misal ada seseorang siswa yang rajin belajar karena setiap mendapat nilai bagus, ia dipuji oleh gurunya. Nah, pujian inilah yang membuat siswa mengulangi perilaku belajar rajin tersebut. Nah, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya belajar itu adalah proses seseorang memperoleh dan membentuk kompetensi pada dirinya. Nah, dan juga proses belajar ini melibatkan proses yang terjadi berdasarkan latihan, pengalaman, dan interaksi dengan lingkungan sosial. Ini dimana perubahan yang dihasilkan dari belajar ini bersifat relatif permanen. Oke teman-teman, setelah tentang pengertian di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perubahan sebagai hasil belajar. Yang pertama, ciri-ciri sebagai hasil belajar itu yang pertama terjadi secara sadar, kedua bersifat fungsional, ketiga bersifat aktif dan pasif, yang keempat bukan bersifat sementara tetapi permanen, yang keenam mencakup seluruh aspek tingkah laku. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk belajar. Yang pertama, bentuk belajar kebiasaan, yang dimana contohnya awalnya seseorang harus diingatkan untuk menggosok gigi sebelum tidur, tetapi lama-kelamaan ia melakukannya secara otomatis tanpa disuruh. Nah, itulah ada pepatah yang mengatakan bahwasanya kita tuh bisa karena telah dibiasakan. Yang kedua ada yang namanya belajar dengan pemahaman atau insight learning. Yang dimana belajar yang terjadi karena seseorang tuh tiba-tiba memahami suatu masalah, bukan karena menghafal, tapi dia tuh paham. Nah, contohnya, ada seorang siswa yang awalnya bingung mengerjakan soal-soal matematika, setelah dia dijelaskan oleh gurunya, langsung mengerti cara menyelesaikannya, bukan karena dia menghafal rumus, tapi karena dia sudah paham. Yang ketiga ada belajar meniru. Nah, jadi belajar dengan cara meniru perilaku orang lain. Contohnya, anak kecil belajar berbicara dengan meniru kata-kata yang diucapkan oleh orang tuanya. Yang keempat, ada belajar dengan penguatan atau reinforcement learning. Yang dimana belajar dengan penguatan ini terjadi karena adanya hadiah atau hukuman yang membuat seseorang mengulang atau menghentikan suatu perilaku. Contohnya, siswa rajin belajar karena mendapat hadiah saat nilainya bagus. Yang kelima, belajar motorik. Jadi, belajar dengan motorik ini berhubungan dengan gerakan tubuh dan keterampilan fisik. Contohnya, belajar menulis, belajar berenang, atau mengendarai sepeda. Di sini kita masuk ke materi ketiga tentang teori belajar. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dari pengertian dari teori belajar. Jadi, menurut pandangan para ahli psikologi tentang belajar ini, dia mendefinisikan bahwasanya bagaimana manusia tersebut melakukan suatu perubahan perilaku. Nah, tidak hanya perilaku saja, dari perubahan pengetahuan dan keterampilan itu bisa terjadi. Singkatnya seperti ini teman-teman. Jadi teori belajar tadi itu menjelaskan proses seseorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori belajar. Yang pertama ada yang namanya teori belajar behaviorism. Jadi apa sih teori behaviorism itu? Jadi teori behaviorism itu adalah teori yang menjelaskan bahwa belajar itu terjadi ketika ada perubahan perilaku yang dapat dilihat secara langsung. Singkatnya seperti ini teman-teman.
Jika seseorang itu diberi rangsangan, lalu ia memberi respon atau pendapat, jadi yang dilakukan secara berulang-ulang, maka itulah yang namanya proses belajar. Yang kedua ada yang namanya teori kognitivisme, yang dimana teori ini memandang belajar sebagai proses berpikir untuk memahami informasi. Seseorang itu dianggap belajar jika ia mengerti dan bisa menggunakan pengetahuannya, bukan hanya menghafal saja, tetapi dia itu bisa memahami, seperti itu. Contohnya saja di sekolah, saya ambil contoh. Misalnya guru menjelaskan konsep pecahan atau bilangan lah, dan dengan gambar dan cerita. Jadi siswa tuh memahami konsepnya, bukan hanya menghafal dari segi rumus ataupun prakteknya, tapi dia tuh harus paham dengan apa yang sudah dijelaskan oleh gurunya tadi. Yang ketiga ada yang namanya teori konstruktivisme, yang dimana belajar menurut teori ini menjelaskan bahwasanya belajar itu terjadi ketika seseorang membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan aktivitas langsung. Nah, yang keempat ada yang namanya teori humanistik. Jadi teori humanistik ini adalah teori yang menekankan bahwasanya belajar itu bertujuan untuk mengembangkan potensi diri secara utuh. Jadi kawan-kawan, kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain karena setiap orang itu unik dan memiliki kemampuan serta minat yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Nah, jadi belajar itu bukan hanya soal nilai atau hafalan saja, tetapi juga tentang perkembangan diri, motivasi, dan kepercayaan diri kita. Nah, jadi belajar itu merupakan proses untuk menjadi versi terbaik dalam diri kita sendiri. Di sini saya akan menjelaskan materi kita yang keempat terkait tentang intelijensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian intelijensi. Jadi teman-teman, intelijensi itu adalah kemampuan seseorang untuk berpikir, belajar, memahami, dan menyesuaikan diri dengan situasi atau lingkungan sekitar. Nah, jadi intelijensi itu bukan cuma soal pintar menghafal saja, tetapi juga bagaimana seseorang itu bisa memecahkan masalah yang telah dihadapinya, yang dimana dia tuh beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, agar lebih mudah dipahami terkait intelijensi ini, menurut saya ringkasnya itu intelijensi itu kemampuan untuk berpikir, beradaptasi atau menyesuaikan diri lah, bukan cuma soal nilai atau IQ saja. Jadi menurut saya orang yang pintar di sekolah itu belum tentu dia pintar dalam menghadapi masalah hidup sehari-hari, dan sebaliknya juga. Contoh sederhananya saya contohkan di sini, seseorang yang pintar matematika memang bisa disebut cerdas dalam bidang logika atau pemikiran. Tetapi orang yang pandai membaca emosi orang lain juga dikatakan cerdas, tetapi bukan dalam segi logikanya, tapi dalam bidang sosialnya. Jadi, kalau menurut saya, intelijensi itu bukan hanya soal nilai di sekolah, tetapi kemampuan yang dimiliki dari kita sendiri, yang dimana menggunakan akal dan pengetahuan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, kita langsung masuk saja ke pembahasan kita yang kelima, yaitu tentang motivasi. Jadi, motivasi itu sangat berperan sebagai pendorong utama bagi individu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, menurut David MC Cleland, seseorang ahli psikologi sosial yang menjelaskan bahwa setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda yang mempengaruhi perilaku dan prestasinya. Dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, motivasi menjadi hal yang sangat penting bagi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademik maupun dalam kegiatan organisasinya. Jadi, mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi itu cenderung akan menunjukkan semangat untuk berprestasi, berkompetisi secara sehat, dan berkontribusi dalam kegiatan kemahasiswaan. Sebaliknya, rendahnya motivasi dapat berdampak pada menurunnya prestasi, semangat belajar, serta kualitas kepemimpinan di lingkungan kampusnya. Kita masuk ke definisi motivasi. Jadi kalau menurut saya, motivasi itu adalah dorongan atau kekuatan yang muncul dari dalam diri seseorang maupun dari luar, yang menimbulkan semangat untuk bertindak dan mencapai tujuan tertentu.
Secara umum, motivasi berfungsi sebagai pendorong utama seseorang dalam melakukan suatu kegiatan agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, contohnya seseorang pelajar, dia tuh belajar sampai mati-matian untuk mengejar nilainya agar bagus. Nah, itu motivasi untuk siswa dalam berprestasi. Nah, jadi dalam psikologi, motivasi ini sangat penting karena mempengaruhi tingkat usaha, konsistensi, dan keberhasilan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Secara sederhana, motivasi ini dapat diartikan sebagai alasan yang membuat seseorang itu mau berusaha, bekerja keras, dan bertahan dalam menghadapi tantangan untuk mencapai keberhasilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita yang keenam, yaitu tentang memori. Jadi di sini saya mendefinisikan memori itu adalah bagaimana informasi itu dapat disimpan dan bagaimana dia ditemukan atau diungkapkan kembali untuk tujuan tertentu di kemudian hari. Jadi teman-teman, tanpa memori kita tidak dapat menghubungkan apa yang terjadi pada waktu lampau dengan apa yang kita alami seperti sekarang ini. Nah, di sini yang pertama saya akan mendefinisikan tentang memori. Jadi menurut saya memori itu adalah kemampuan otak kita untuk menyimpan, mengingat, dan mengambil kembali informasi atau pengalaman. Dengan kata lain, memori ini membantu kita mengingat dan mempelajari hal-hal yang pernah terjadi pada yang telah terjadi. Jadi memori ini sangat penting karena tanpa memori ini kita tidak bisa belajar mengenali orang atau menjalani kehidupan sehari-hari dengan lancar. Contoh memori dalam kehidupan sehari-hari ini saya contohkan untuk mengingat. Nah, jadi mengingat nama teman atau guru di sekolah, mengingat alamat jalan, mengingat nomor telepon atau password akun Google kita seperti itu. Yang keempat, mengingat cara masak yang pernah kita pelajari seperti itu. Ya, mengingat pengalaman liburan tahun-tahun lalu lah seperti itu kan. Nah, jadi memori itu seperti diibaratkan sebuah hard disk laptop. Nah, jadi otak kita tuh menyimpan informasi supaya bisa digunakan lagi kapan saja. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kita yang ketujuh tentang emosi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, emosi ini memainkan peran yang sangat penting karena mempengaruhi cara kita berpikir, bersikap, dan berinteraksi dengan orang lain. Emosi juga bisa bersifat positif seperti perasaan bahagia dan bangga, atau negatif seperti marah, sedih, dan cemas. Dalam psikologi, mempelajari emosi ini sangat penting karena membantu kita memahami perilaku manusia, bagaimana emosi bisa muncul, dan bagaimana cara mengelolanya agar kehidupan pribadi maupun sosial menjadi lebih baik. Misalnya, seseorang yang mampu mengendalikan emosinya cenderung lebih mudah menyelesaikan permasalahan atau cepat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan lebih baik lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian emosi. Jadi, emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Nah, yang biasanya emosi ini merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang sehingga secara psikologi terlihat tertawa. Nah, seperti itu teman-teman. Misalnya, emosi adalah perasaan atau reaksi yang muncul di dalam diri seseorang sebagai respon terhadap sesuatu yang dialami, yang dipikirkan, atau yang dirasakan. Nah, sebagai contoh, ketika ada teman yang merasa senang ketika mendapat nilai bagus di sekolah, ada yang merasa marah ketika dia diejek oleh temannya, ada yang merasa takut saat menghadapi kegelapan atau dalam situasi berbahaya seperti itu kan. Ada yang merasa malu ketika melakukan kesalahan di depan teman-temannya. Ada juga macam-macam emosi. Yang pertama ada emosi positif yang membuat kita merasa senang. Contohnya, misalnya bahagia, misalnya senang karena mendapat hadiah, cinta, misalnya sayang kepada keluarga atau teman kita, bangga, misalnya merasa puas atau atas pencapaian prestasi sendiri. Yang kedua ada emosi negatif. Jadi emosi yang membuat kita merasa tidak nyaman atau terganggu. Contohnya marah, kesal karena dicela oleh orang lain atau diejek oleh teman kita, sedih, kecewa karena gagal mencapai tujuan karena nilai kita kecil, misalnya takut dan khawatir menghadapi bahaya seperti itu. Ada juga emosi netral yang ketiga nih atau campuran. Jadi emosi ini tidak sepenuhnya positif atau negatif, jadi bisa muncul bersamaan. Contohnya terkejut,
Nah, jadi terkejut tuh bisa senang atau takut tergantung dari situasi seseorang. Jadi faktor-faktor penyebab emosi itu yang ada, yang pertama faktor biologis. Contohnya dari kondisi tubuh, hormon atau kesehatan fisik yang mempengaruhi emosi. Contohnya lapar atau sakit, yang dimana kalau kita lapar tuh biasanya lebih mudah marah ya teman-teman. Yang kedua ada yang namanya faktor psikologis. Faktor pikiran, pengalaman atau kepribadian seseorang yang mempengaruhi emosi. Contohnya trauma atau masa kecil bisa membuat seseorang lebih mudah cemas. Yang ketiga faktor sosial. Nah, jadi pengaruh lingkungan, keluarga, teman atau masyarakat. Contohnya ada siswa yang ditegur di depan teman-temannya biasanya menimbulkan rasa malu. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah, kita masuk ke materi psikologi pendidikan yang materi ke-8 tentang berpikir. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian berpikir. Jadi berpikir adalah proses mental di dalam pikiran manusia untuk mengelola informasi, yang dimana proses ini terjadi saat diri kita menerima sesuatu dari melihat, mendengar atau mengingat, lalu menilai, memahami, membandingkan dan mengambil keputusan. Sederhananya teman-teman, berpikir itu adalah aktivitas mengobrol dengan diri kita sendiri di dalam pikiran. Nah, untuk memahami sesuatu, memecahkan masalah, menarik kesimpulan dan menentukan tindakan. Contoh sederhananya, ketika saya masuk sebelum di madrasah kemarin saya mau lanjut ke jurusan kuliah. Setelah saya itu kan bingung pasti untuk memilih jurusan kuliah. Jadi kita tuh harus berpikir dulu untuk menentukan kita mau kemana, jurusan apa, fakultas apa, seperti itu. Jadi kesimpulan singkatnya dari berpikir ini adalah proses mental yang membantu manusia untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah masuk ke pengertian, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis berpikir. Nah, jadi jenis-jenis berpikir yang pertama itu ada yang namanya berpikir konkret. Apa sih berpikir konkret itu? Jadi berpikir konkret itu adalah berpikir yang berdasarkan hal-hal yang nyata dan bisa dilihat langsung. Saya contohkan, anak kecil tahu kalau api itu panas karena dia pernah menyentuhnya dan merasakannya. Nah, yang kedua ada yang namanya berpikir logis. Nah, berpikir logis itu adalah berpikir dengan alasan yang masuk akal dan runtut. Contohnya, jika hujan turun, pasti jalanan akan basah. Nah, sekarang hujan turun, berarti jalanan itu basah, seperti itu. Nah, yang ketiga ada yang namanya berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis itu? Jadi kita tuh berpikir dengan cara menganalisis, mempertanyakan dan tidak langsung percaya. Misalnya di berita-berita ada berita tentang banjir kan, atau berita-berita hoax atau berita semacamnya tentang berita-berita kasus-kasus korupsi. Nah, jadi kita tuh harus mencari tahu dulu kebenarannya ini berita yang nyata atau tidak. Yang keempat ada yang namanya berpikir kreatif. Jadi berpikir kreatif itu untuk menciptakan ide baru atau berbeda dalam menyelesaikan masalah. Contohnya mencari cara unik untuk mengerjakan tugas agar lebih menarik. Membuat sesuatu dari hal-hal atau barang-barang yang bekas atau tidak terpakai, seperti itu. Yang kelima ada yang namanya berpikir analitis. Jadi berpikir dengan memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang kecil agar lebih mudah dipahami. Contohnya menganalisis penyebab kenapa sih nilai ujian kita itu rendah. Ya karena diakibatkan karena kita kurang belajar, malas atau tidak membaca buku dan tidak paham terkait materi. Nah, setelah tadi kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir. Jadi yang pertama itu ada faktor pengalaman, kedua faktor pendidikan dan pengetahuan, ketiga ada lingkungan, keempat ada emosi dan perasaan, yang kelima ada motivasi, yang keenam ada kondisi fisik, dan yang ketujuh ada usia. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang perbedaan individu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perbedaan individu. Jadi, teman-teman, di dalam psikologi pendidikan, perbedaan individu itu adalah perbedaan yang dimiliki setiap peserta didik. Satu dengan yang lainnya. Tidak ada dua orang yang benar-benar sama meskipun mereka sebaya atau berada di kelas yang sama. Perbedaan ini membuat cara belajar, kemampuan, minat, dan perilaku setiap siswa menjadi berbeda-beda. Jadi pentingnya memahami perbedaan individu dalam pendidikan. Jadi memahami perbedaan individu itu penting sekali. Yang pertama agar
Guru dapat menyesuaikan cara mengajar, siswa tidak dibanding-bandingkan secara tidak adil, proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan, dan salah satu contoh jelas dari perbedaan individu adalah variasi dalam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar itu ada tiga ya teman-teman. Yang pertama, gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Yang memberikan gambaran umum tentang bagaimana siswa menerima dan memproses informasi. Penelitian menunjukkan bahwa materi pembelajaran yang sama dapat dipahami dengan baik oleh beberapa siswa, tetapi tidak efektif bagi siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan metode pembelajaran yang beragam, menyediakan gambar dan diagram untuk siswa visual, diskusi interaktif ceramah atau rekaman audio untuk siswa auditori, serta aktivitas praktik atau eksperimen untuk siswa yang gaya belajarnya kinestetik. Dengan pemahaman yang tepat mengenai perbedaan individu, pendidik dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih humanis dan memberdayakan bagi seluruh siswa. Kita lanjut yang ke B, faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan individual dalam peserta didik. Faktor yang pertama mengaruhi terjadinya perbedaan antara individu adalah faktor biologis. Hal ini mencakup kondisi fisik, kesehatan, struktur, sistem saraf, kemampuan indera, hormon, serta kecenderungan genetik yang diwariskan oleh orang tua. Selain itu, ada faktor psikologis yang berkontribusi besar dalam membentuk variasi antar individu, yang mana faktor ini mencakup aspek kognitif seperti kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah, aspek afektif seperti motivasi, minat, emosi, serta ciri-ciri kepribadian seperti introversi dan ekstroversi. Nah, kita lanjut ke tiga, tentang faktor selanjutnya adalah lingkungan. Jadi, keluarga yang memegang peran penting dalam perkembangan moral, seperti pola asuh, hubungan antar keluarga, keadaan ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, serta kestabilan emosi. Dalam keluarga sangat berpengaruh pada pembentukan rasa percaya diri, ketekunan dalam belajar, dan orientasi akademis. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan hubungan emosional yang baik dan dukungan akademik yang cukup cenderung menunjukkan motivasi belajar yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika keluarga itu tidak stabil dapat menyebabkan hambatan emosi dalam perilaku. Yang keempat ada aspek sosial budaya. Jadi sangat memainkan peran penting dalam perbedaan di tiap-tiap individu, termasuk nilai-nilai budaya lokal seperti cara berinteraksi, norma sosial yang mempengaruhi dari pendidikan, membentuk identitas dan berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Seperti itu saja. Terima kasih.